Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan anugerahnya hari ini kita dapat berkumpul bersama. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin Fatayat Ranting Desa Pering, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Mukarram Ustadz Husnadi Yusron Ayyubi selaku Roi Suriah MWC Belah Batu. Kemudian yang saya hormati pula Ketua Fatayat Desa Pering, dan yang saya hormati yaitu sahabat-sahabat Fatayat Desa Pering. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Besar syukur kami atas nikmat Allah yang tidak terbayarkan, yaitu nikmat Islam, iman, dan ihsan. Sehingga kita bisa hadir dan mempererat ukhuwah Islamiyah dalam pertemuan kita di Desa Pering, di tempat yang baik, melakukan hal-hal yang baik dan bersama orang-orang yang baik insya Allah. Hadirin yang diridhoi Allah, kegiatan pada sore hari ini kami ringkas dalam susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca Ummul Quran oleh sahabat Khalifatur Rasyidah. Yang kedua yaitu mengaji bersama. Yang ketiga yaitu tausiah dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnadi Yusron Ayyubi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita lakukan kegiatan pertama kita yaitu pembukaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh sahabat Khalifatur Rasyidah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi wa fadallahu alaina bi barakati ma Qur'anahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب
ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دبة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أشبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فلا اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. Shadaqallahul azim. Baik, demikianlah tadi pembacaan Al-Quran atau mengaji bersama yang telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Fatayat Desa Pering. Baik, mari kita lanjutkan kegiatan hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnadi Yusron Ayyubi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan
Fatayat Ranting Desa Pring beserta jajarannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutinitas Fatayat. Dan di samping itu pula kita alhamdulillah telah melaksanakan dirasah Al-Quran. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sehingga pada hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Fatayat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, karena kita berkhidmah kepada orang-orang yang mulia, yaitu berkhidmat kepada para ulama, para salafus soleh. Jadi orang-orang yang soleh. Karena barang siapa yang berkumpul dengan orang soleh, kita juga insya Allah akan menjadi orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Begitu juga kalau kita berkumpul dengan orang dagang parfum, kita akan wangi karena parfumnya. Tapi sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, kita ikut tidak baik. Tapi alhamdulillah kita berkumpul dan berkhidmat kepada orang yang soleh, kepada para ulama, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang yang soleh, yaitu para ulama. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Rajab yang baru kita lalui bersama, dan pada saat ini kita juga bersyukur alhamdulillah ada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan agung, yaitu tamu kita bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bulan Ramadan dikatakan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa? Bahkan sampai disebut Sayyidus Syuhur. Jadi bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sering kita dengar, tapi kita masih belum tahu. Apa Sayyidus Syuhur? Ada yang tahu? Artinya saja, enggak usah dijelaskan. Ada yang tahu? Sayyidus Syuhur. Ya. Sayyidus Syuhur adalah pemimpin bulan-bulan yang lain, atau pemimpin bulan, seluruh bulan. Bulan di dalam kalender kita sama, yaitu ada 12 bulan. Maka pemimpinnya adalah bulan Ramadan, sehingga disebut Sayyidus Syuhur. Kenapa kok dikatakan Sayyidus Syuhur? Karena mempunyai beberapa sebab. Di antaranya kalau kita mengutip dari para keterangan salafus soleh, para ulama, yang pertama dikatakan Sayyidus Syuhur bulan Ramadan karena bulan itu dipilih oleh Allah tempat turunnya permulaan Al-Quran. Adik-adik Fatayat atau mbak-mbak Fatayat, Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah, kalimatnya apa? Ayatnya apa? Surat apa? Surat Al-Alaq, ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqal insana min alaq. Jadi Iqra, ya, al-alaq yaitu Iqra sebanyak 5 ayat, ya, yang diturunkan pertama. Ya. Iqra. Ya. Yang kedua, dikatakan Sayyidus Syuhur karena bulan itu di antara hari ke hari 10 hari terakhir, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikatakan adalah malam kebaikan, ya. 1000 malam lebih baik, ya. Lailatul Qadar. Allah di dalamnya memberikan keistimewaan, setiap permohonan dikabulkan oleh Allah pada malam itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, ya. Kalau menurut Imam Ghazali tanggal ganjil, ya, turunnya malam Lailatul Qadar itu atau turunnya Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar karena ini juga terjadi beberapa pendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan sudah turun. Yang turun sekarang itu adalah fadilahnya, ya, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Imam Ghazali mengatakan, ya, Lailatul Qadar itu, ya, lebih baik dari 1000 malam. Nah, 1000 malam itu, ya, kalau dihitung bulan sebanyak berapa? 83 tahun. Jadi nilainya ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari nilainya ibadah selama 80 tahun. Maka rugi kita kalau enggak mengikuti, enggak banyak ibadah atau memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, ya. Kalau kita berbicara umur, berbicara usia, kita belum tentu sampai pada umur 83, ya. Ada yang 50 sudah meninggal. Ada yang enggak sampai 50 pun ada, ya. Yang banyak umur 60 sudah meninggal. Ya. Karena memang ukuran selebihnya dari itu bonus, apalagi sampai 83, ya. Jadi karena kita kalau merenungkan usia kita itu tidak sampai 83 tahun, maka merasa rugi dan kita itu merasa ketinggalan kalau tidak melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu tanggal-tanggal ganjil 10 hari ke belakang dari tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29, ya. Keistimewaan itulah sehingga kalau bulan Ramadan itu disebut pimpinan atau Sayyidus Syuhur, pimpinan seluruh bulan. Yang ketiga, sebab yang ketiga, baik. Sebab yang ketiga dikatakan Sayyidus Syuhur karena seluruh ketaatan itu diterima oleh Allah dan pahalanya berlipat ganda. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, andaikan
umatku, kata Rasulullah, tahu apa-apa atau kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, niscaya umatku itu menginginkan bahwa setahun penuh itu, semuanya setahun penuh itu dijadikan Ramadan. Artinya maunya berpuasa saja. Ya. Makanya dikatakan tamu yang sangat agung. Apabila kita itu datangnya gembira, kalau ditinggalkan kita merasa apa namanya? Merasa sedih, ya. Merasa sedih. Nah, gembira karena kita akan banyak melakukan ibadah, dipertemukan dengan keistimewaan-keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, pahala yang dilipat gandakan itu apa namanya? Sudah tidak seperti di bulan Ramadan. Ya. Coba bayangkan. Sebab yang dipertanyakan apa? Yang diinginkan oleh para umat Rasulullah ketika menginginkan seluruh tahun sepenuhnya itu ingin dijadikan Ramadan, ya. Karena sesungguhnya ya, kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Seluruh kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan, ya. Kemudian doa-doa dikabulkan, ya. Ibadah pahalanya dilipat gandakan. Dan yang terakhir, surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa. Jadi mari kita renungkan dan kita hayati untuk bekal kita dalam menyambut bulan Ramadan nanti. Ya. Mari kita sambut dengan rasa bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadana," barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, ya, bahagia, senang, dalam artian siap untuk mengerjakan puasa. Ya. Mengerjakan puasa bulan Ramadan itu kita siap, dan melaksanakan banyak ibadah di bulan Ramadan kita juga siap melaksanakan apapun yang bersifat mempunyai pahala yang dilipat gandakan, sedekah. Nah, juga kita menginginkan kita, menyebabkan kita senang dalam menyambutnya. Termasuk amalan yang ibadah atau aktivitas yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu seperti adik-adik fatayat atau sahabat-sahabat fatayat yang baru kita lakukan, yaitu dirosah. Banyak membaca Al-Quran. Itu yang sangat dianjurkan. Makanya kalau di Jawa, ya, itu setiap musola itu pasti ada tadarus. Ya. Setiap musola itu ada tadarus. Ya. Kalau adik-adik fatayat memakai istilah dirosah, ya itu tidak jauh daripada tadarus, sama, hanya istilahnya saja. Dalam prakteknya sama. Adik-adik yang berbahagia, ya. Jadi orang yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran. Allah mengharamkan, ini senang ya, hanya bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan yang dalam artian siap melaksanakannya. Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa melakukan Ramadan, melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi kalau adik-adik fatayat mungkin tidak bisa ya. Nah, begitu juga dengan yang punya anak, juga tidak bisa. Ya. Karena banyak halangan mungkin, tapi usahakan ketika tidak berhalangan,
seperti haid, ya, kemudian punya anak, keluar darah, ya, melahirkan, ya. Tapi kalau sudah melahirkan wajib puasa, ya, wajib puasa. Gimana dengan anak yang disusui? Ya. Maka dengan anak yang disusui, ya, makanya tetap wajib gitu ya. Dengan waktu menyusui, ya, kalau yang dikhawatirkan atas kesehatan anaknya, maka wajib membayar, mengqadha dengan membayar fidyah. Tahu fidyah? Fidyah itu adalah apa? Denda, ya. Bayar denda 1 mud dalam meninggalkan 1 kali puasa. Kalau meninggalkannya puasa itu karena dirinya sendiri, maka wajib qadha, tidak membayar fidyah. Oleh karena itu, bagi yang tidak berhalangan, beberapa hari yang bisa lakukan, maka lakukanlah dengan baik. Karena kesempatan itu yang diberikan oleh Allah untuk menerima fadilah atau keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir, saya pesan, janganlah bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu yang semula mempunyai banyak pahala yang dilipat gandakan, kebaikan yang diberikan oleh Allah, jangan sampai gugur. Karena tidak jarang kam min shaimin, ya, tidak sedikit orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Puasanya itu tidak ada apa-apanya, ya. Hanya tinggal puasa saja, haus, yang ada hanya haus dan lapar. Mengapa? Ya, karena batal. Karena sesuatu yang membatalkan pahalanya. Karena yang membatalkan pahala itu banyak sekali, ya, di antaranya ghibah, ya. Ghibah itu menggunjing orang, maka stop ketika bulan puasa menggunjing orang. Stop ngerumpi, ya. Kemudian hal ini yang bisa membatalkan puasa, ya. Hati-hati dengan yang semacam ghibah. Membicarakan orang yang semacam ghibah apa? Ngerasanin, ya. Ya sama, ngerasanin ghibah, ya. Itu praktek daripada ghibah, ya. Adik-adik yang saya hormati, itu memang dalam perjalanan puasa itu yang ditakutkan kita, puasa yang hanya tinggal puasanya saja, hanya mendapatkan haus dan dahaga, ya. Dan yang paling akhir sekali, saya mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi dibaca oleh Ustadzah Khalifatul Rashidah kayaknya. Syahrul Ramadan, ya. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan pertama adalah orang-orang yang beriman, ya. Iman itu, ya, nikmat yang pertama kali, nikmat yang paling besar, iman, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu melaksanakan puasa Ramadan maksudnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan kepada kepada umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu juga sama ada puasanya, ya. Ada puasa Daud,
Ya, itu ya. Ad- Terus apa namanya? Puasa-puasa yang dulu pada sebelum kita juga ada puasa yang diwajibkan kepada mereka, ya. Apa tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Proses dari perjalanan melakukan puasa selama 1 bulan, ya, tujuannya hanya ingin untuk mencapai satu predikat yaitu muttaqin. Ya. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu orang yang muttaqin atau takwa. Takwa itu adalah meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan semua perintahnya. Ya. Makanya di situ banyak proses. Hikmah diantaranya bulan puasa itu diantaranya mendidik orang agar mempunyai kepribadian kualitas yang baik, yaitu muttaqin. Ya. Itu kualitas orang-orang diantaranya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jauhi, ya, apa saja yang dilarang, ya, orang muttaqin, apa saja yang ada di dalam predikat muttaqin itu, yaitu melakukan tadi itu, melaksanakan perintah-perintah Allah itu ya banyak sekali, ya. Salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Berbudi di antaranya mendidik tentang akidah, ya, mendidik tentang akhlak, ya. Akhlak juga hikmah dari bulan puasa itu sendiri, yaitu proses pendidikan yang diantaranya itu adalah tentang akidah ketuhanan, kemudian adalah akhlakul karimah. Nah, mudah-mudahan ini kita semuanya mendapatkan dan mendapatkan predikat muttaqin itu, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari bulan Ramadan. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya hadanallahu wa iyyakum, al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan terkait dengan bulan puasa bisa, ya. Silakan. Ini saya kembalikan kepada Anu dulu. Baik, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Husnadi Yusron Ayubi. Mungkin kepada sahabat-sahabat Fataya Desa Pering ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa mengangkat tangannya. Baik, sahabat Mbak Ayu. Baik. Sebuah pertanyaan yang sangat baik sekali. Orang yang hamil, ya. Ini orang yang hamil dan bersamaan dengan menyusui, hamil-hamil, menyusui. Apa beda-beda? Kalau orang hamil jelas, ya, yang dikhawatirkan adalah kesehatannya sendiri. Ya. Jadi untuk fidyahnya tidak, tapi qodanya wajib. Ya. Qodanya wajib tanpa fidyah. Bagi orang yang menyusui tetap wajib, hukumnya wajib berpuasa, tapi boleh iftar, artinya boleh tidak puasa. Nah,
dengan mengganti, yaitu dengan qada. Diqada, harus diqada, wajib diqada. Ya. Hanya wajib diqada apabila mengkhawatirkan dirinya sendiri itu sakit. Ya. Kalau sakit saya tidak bisa menyusui anak. Kalau saya puasa, air susu saya tidak keluar, maka tidak bisa menyusui anak. Ya. Itu tidak wajib qada, wajib puasa, tidak wajib. Wajib qada, tidak wajib membayar fidyah. Ya. Tapi kalau menyusui, ya, khawatir anaknya, ya, karena belum waktunya ya, belum, ya, khawatir karena anaknya takut sakit umpamanya. Anak saya nanti kalau bisa tidak maksimal perkembangannya, tidak maksimal pertumbuhannya, mungkin karena faktor yang lain-lain, maka itu wajib membayar fidyah dan qada. Tuh. Gimana? Lemah. Nah, kalau ibu lemah, anak itu kadang-kadang kan terasa juga ikut lemah. Sebenarnya ibu walaupun lemah puasa kuat kan. Ya. Tapi kalau anak kan pengaruh besarnya kan ya tetap tidak tetap lemah. Ya. Gimana? Ada yang masih? Karena anak, jangan orang lain. Kalau bukan karena bapak umpamanya, bapak sakit nanti, nggak ada hubungannya. Ya itu maksudnya Pak. Anak yang dimaksud itu anak yang disusui, ya. Kalau orang lain kan bisa ibu, bisa kakek, ya, yang sakit umpamanya, nggak ngurus, ya. Kalau kakeknya yang sakit, bapaknya sakit itu tidak ada kaitannya. Itu maksud saya anaknya Pak. Berarti Kalau anaknya yang takut anaknya yang sakit, kita tidak berpuasa. Tapi wajib qada dan fidyah. Kalau sampean sendiri yang sakit, ya, umpamanya Feni ya sakit, ya, saya kalau puasa sakit, kan bukan karena anak, ya, saya muntah-muntah, bukan karena anak, karena kamu sendiri. Beda kalau tadi anak, kalau saya puasa, anak saya ikut lemah. Nah, ini kan ada hubungannya gitu. Bukan hanya karena dirinya sendiri, tapi juga karena anak yang disusui sakit akhirnya kalau umpamanya enggak minum air, enggak lancar umpamanya, ya, air susunya enggak lancar. Nah, itu efeknya kan kepada anak. Maka yang demikian itu wajib qada juga wajib fidyah. Fidyah itu 1 mod. Berapa itu Pak? 1 on. 1 kilo Pak. 6 mod apa ya? 8 on. 6 mod. Ya. Kalau 6 mod berarti berapa? Per modnya itu dalam ukuran apa? Dalam ukuran timbangan 1 on, kurang lebihnya 1 on. Nah, kalau ada 1/2 kilo lebih ya. 8 on kayaknya Pak. 8 on. 8 on, ya. Karena ada memang hitungan pasti itu biasanya ada di fatwa MUI atau ketentuan-ketentuan MUI per 1 mod itu berapa gitu. Jadi kalau 6 mod itu dikalikan. Kalau 8 on berarti lebih 1 on per apa namanya?
Jadi itu untuk yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain. Dan ini lagi ingin saya sampaikan, wajibnya puasa, hukum wajib ya, taklif ya. Orang yang menerima hukum wajib dan hukum haram, kemudian halal dan lain sebagainya, itu orang mukallaf ya. Tahu mukallaf ya? Bukan mu'allaf, mukallaf. Taklif namanya. Itu orang Islam berakal, akil, kemudian balik. Kalau tidak balik, tidak wajib puasa. Ya. Kalau mabuk, gila, tidak wajib puasa. Ya. Karena hilang akalnya. Ya. Dan tidak wajib kalau bukan orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam nggak wajib puasa bulan Ramadan. Tidak menerima hukum itu. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya. Kalau kita punya orang tua sudah sepuh dan beliau tidak bisa puasa, itu kita wajib mengkodokkan apa gimana, Pak? Wajib bayar fidyah. Oh, fidyah aja. Fidyah. Tapi memang sudah tua renta ya. Iya. Ya. Karena tua renta itu relatif ya. Relatif ya. Karena ada tua renta tapi masih kuat kan gitu. Ya. Ini tua renta emang nggak kuat sudah. Itu wajib bayar fidyah. Seperti pikun gitu, Pak, juga, Pak. Kalau pikun gitu. Iya. Pikun juga. Pikun. Oh, tidak wajib dah kalau seperti pikun itu. Hilang akal tadi itu. Pikun kan hilang akalnya ya. Ya. Ada tanyaan lagi? Ada tanyaan lagi? Ampun. Oh ya, saya tadi sedikit mengupas masalah ghibah ya. Ghibah itu ini tidak membatalkan puasanya ya. Tetap diterima. Artinya kewajiban puasanya itu gugur. Hanya puasa pahalanya yang gugur. Pahalanya. Ngerti ya? Pahala dengan kewajiban ya. Tapi kalau orang yang tidak batal karena itu ya. Tidak batal karena itu kan dapat pahala menggugurkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Tapi kalau gugur batal karena itu, karena ghibah, dengki dan lain penyakit hati lah pokoknya. Ya, penyakit hati itu yang gugur pahalanya. Ya. Kalau kewajibannya dalam menunaikan puasa sudah gugur. Artinya tetap diterima oleh Allah. Gitu. Kiranya sudah cukup ya? Enggak apa-apa kalau ada. Enggak ada? Sampun? Okay. Kita bahagia ya, berbahagialah dengan kedatangannya bulan Ramadan ini ya. Tapi ya itu tadi, bahagianya siap mengerjakan. Di Bali ini sangat besar pahalanya ya. Kalau di mana? Di Jawa sudah umum berpuasa itu Puasa semua puasa. Dan yang tidak puasa memuliakan orang yang
yang puasa. Bisa delik-delik katanya orang Jawa ya, apa namanya, ngetek candreng betul ya, nggak makan. Nah tapi kalau di sini biasa, karena memang mereka tidak menerima hukum taklif tadi, tidak menerima hukum wajib berpuasa, enak ya. Apalagi yang jualan ya, masuk ke warung itu, wah ada yang ngopi, ada ya, betul itu ya, ada yang makan. Tapi bukan kita ya, karena dia memang orang tidak wajib puasa ya. Makanya tantangannya lebih besar, pahalanya juga akan lebih besar. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada lagi sudah ya. Baik, demikianlah tadi tausiah dan tanya jawab yang telah kita lakukan dengan tema menyambut bulan Ramadan. Dan adapun sedikit simpulan yang telah saya rangkum, yaitu bulan Ramadan seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan sayyidus syuhur atau pemimpin seluruh bulan, dikarenakan ada beberapa sebab atau faktor. Yang pertama yaitu sebagai tempat permulaannya turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu karena adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga yaitu seluruh ketaatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak itu saja namun dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang terakhir yaitu bahwa surga merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan bahagia seperti yang disampaikan oleh Ustadz Husnadi Yusran Ayubi yang telah berpesan bahwa jangan sampai pahala dan kebaikan kita dalam bulan Ramadan bisa gugur begitu saja. Baik, kita telah memasuki penghujung acara, yaitu baik selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Husnadi Yusran Ayubi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyati wa kullu niyatin salihah ikdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi afina wa'fu anna waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabba alaina wa liman awsana biddu'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa syafa'ata wal maghfirata ila almarhum Bapak Suharjo sekalian, wa summa ila almarhum Bapak Ahmad Sadari sekalian, wa summa ila almarhum Bapak Karto Ijoyo sekalian, wa summa ila almarhum Bapak Abdul Hamid sekalian, almarhum Bapak Mahfud Dalhari sekalian, almarhum Bapak Sumadi Mejo sekalian, almarhum Bapak Abdullah, almarhum Bapak Kasbari, wa ila jami' ahlil kubur wa ila man dzakarnahu minal muslimina wal muslimat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adkhilhumul jannata mal aba wal awliya wal ummahat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran.
اللهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dalam membaca, bersikap, berucap, dan berprasangka. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili Fatayat Ranting Desa Pering mengucapkan maaf sekaligus terima kasih banyak atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian. Mohon maafkan kekeliruan saya, maaf atas kesederhanaan tempat dan sajian yang seadanya. Tak lupa pula, saya selaku pembawa acara mewakili sahabat-sahabat Fatayat Ranting Desa Pering mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan tahun 2021. Semoga pada bulan Ramadan tahun ini kita dapat lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan jasmani rohani, serta dapat pula kita menjemput malam keutamaan bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.